Mari kita buka dengan doa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Maha besar Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kami boleh berada di hari Minggu, di hari ibadah, dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami harus beribadah kembali secara online. Kami percaya segala sesuatu ada waktunya. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati juga seluruh umat Tuhan yang bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka dan tahbiskan ibadah raya Minggu pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang besar dan mulianya karyamu, sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Kami bersyukur pujian kami boleh naikkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami juga ingin mendengarkan pesan Tuhan secara khusus untuk kami sekalian. Demi nama Yesus kami nikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Seperti yang disampaikan sepanjang 2 minggu terakhir ini, bahwa tema bulan ini adalah tetap tegar menghadapi krisis. Mari kita buka Injil Lukas pasalnya yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah dapat katakan amin. Mari mulai dari ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita mungkin sudah berulang-ulang mendengar kisah ini dan membaca kisah ini. Bagaimana Petrus dan teman-temannya pun sedang mengalami sebuah krisis. Ya, krisis di mana dikatakan tadi di dalam ayat yang kelima, ya waktu Yesus menyuruh Petrus berkata, sudah bekerja keras sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa. Ya, sudah bekerja keras dan tidak dapat apa-apa. Jadi Simon dan teman-temannya menghadapi krisis, sebuah kegagalan, ya, sebuah ketidakberhasilan. Simon dan Petrus menghadapi sebuah kendala, sebuah masalah yang dihadapi oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Dan saat ini krisis sedang melanda dunia ini, ya, di berbagai tempat. Tidak hanya di Indonesia, semua orang sedang menjerit. Bahkan ada dikatakan para ahli bahwa Indonesia sedang diambang krisis, tapi kita berdoa Indonesia tetap diberkati Tuhan. Amin. Jadi mari kita melihat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Amin. Ya. Yang pertama kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Petrus itu punya pengalaman sebagai seorang nelayan, lahir di kampung nelayan. Tahu tempat ikan yang banyak berada di mana dia tahu. Bahkan dikatakan dia bekerja keras, artinya Petrus tidak tinggal diam. Tetapi hasilnya nihil. Hasilnya kegagalan. Untuk itu kita menyadari sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, semampu-mampunya kita harus ingat bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Untuk itu kita perlu Tuhan yang menyertai kita. Yakobus pasal yang keempat. Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi artinya Yakobus mengingatkan bahwa kita perlu Tuhan. Di tengah-tengah kendala, di tengah-tengah krisis, tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, kita butuh Tuhan. Yang kedua, dikatakan tadi, Petrus ayat 2, kan ayat 5-nya Petrus berkata sudah bekerja keras semalaman dan tidak mendapat apa-apa. Ayat 2,
Ya, dikatakan ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jala. Yang kedua, sekalipun kita sedang menghadapi krisis, ya, sekalipun kita sedang menghadapi masalah, bukan berarti kita menyerah, kita angkat kaki, kita santai, kita berkata percuma juga kita lakukan, tetap saja kita tidak dapat apa-apa. Mungkin kita sebagai pengemudi ojek online sudah seharian kita tidak mendapatkan, besok pun demikian, lalu kita berpikir buat apa keluar rumah, ya, mencari penumpang, cari orderan, toh seperti beberapa hari belakangan ini nggak dapat apa-apa. Ya, tidak. Yang kedua, tetap harus kita bekerja keras. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya yang tidak bisa kita lakukan, biarkan Tuhan yang melakukan. Bagian kita kerja keras. Bagian kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Jangan tinggal diam. Ya, sekalipun sudah menemukan jalan buntu, sudah menemukan pergumulan yang berat, masa krisis, nggak dapat apa-apa. Bukan berarti kita diam, tapi kita harus terus bekerja keras, sama seperti Petrus dan teman-temannya. Ya, mereka tetap melakukan pekerjaan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang kelima, bagian akhir, ya, dikatakan begini, tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga. Yang ketiga, ya, kita sadar bahwa kita butuh Yesus. Kita ini manusia yang lemah, keterbatasan. Bukan berarti kita terus diam saja. Yang kedua, kita bekerja keras. Yang ketiga, kita lakukan juga bagian kita untuk mentaati setiap firman Tuhan. Sekalipun rasanya nggak masuk dalam logika, tapi kita mau taat apa kata Tuhan. Amin. Ya, mau taat apa kata Tuhan. Lakukan firman yang Tuhan berikan. Amin. Ya. Yang ketiga dalam ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat. Waktu ayat 6 dikatakan menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya. Yang ketiga, atau yang keempat, ya, itu adalah, ya, kita jangan pernah melupakan orang-orang di sekitar kita. Ya. Tetap harus bekerja sama. Hargai setiap pribadi di sekitar kita. Ya. Jadi yang keempat, hargai orang-orang yang ada di sekitar kita yang membuat kita berhasil. Yang membuat kita berhasil tidak hanya diri kita sendiri, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang ikut terlibat, ikut membantu. Paling tidak mungkin mereka membantu di dalam doa. Dan jangan engkau lupakan. Itu yang keempat. Yang kelima, dalam ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Yang kelima, belajar tetap rendah hati ketika kita mengalami keberhasilan, ketika kita keluar dari masa krisis, ketika kita berhasil diberkati Tuhan, ketika kita keluar dari pergumulan kita, jangan lupa diri, tetap rendah hati. Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Jadi yang pertama, saya ingin ingatkan, kita terbatas, kita perlu Tuhan. Yang kedua, walaupun kita udah menemukan kegagalan, ketidakberhasilan, krisis, jangan diam saja, kita harus tetap bekerja. Yang ketiga, tetap taat firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita lakukan. Yang keempat, jangan pernah lupakan orang-orang di sekitar kita yang sudah membawa kita masuk dalam keberhasilan. Paling tidak mungkin mereka sudah mendoakan kita. Paling tidak mereka sudah memberikan semangat, dorongan kepada kita. Yang kelima, ketika kita keluar dari krisis, keluar dari masalah, kita diberkati, kita tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pesan Tuhan
di pagi hari ini. Kami tetap tegar menghadapi masa krisis pergumulan. Ada 5 poin yang kami dapat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, ibadah tetap dilaksanakan secara online. Kita akan jumpa ibadah hari Minggu depan. Dan untuk ibadah dalam pekan ini, dalam minggu ini, seperti biasa pada hari Selasa jam 10 pagi ada ibadah pagi lawatan Tuhan. Lalu pada hari Kamis jam 8 malam ada ibadah VIP, Victory in Prayer. Lalu yang kedua, pengumuman yang kedua adalah bagi jemaat yang membutuhkan paket sembako bisa menghubungi pelayanan jemaat Ibu Minda atau Ibu Yohana atau langsung ke saya. Kami akan siapkan paket sembakonya. Ketika sudah siap, kami akan infokan untuk diambil di rumah saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengumuman persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening yang ada. Kalau ingin mengantar ke rumah saya, silakan tolong diberikan info terlebih dahulu kepada saya, atau kalau mau dijemput nanti Bapak Daniel Sowardi yang akan menjemput persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Mari tetap semangat, tetap kuat, jangan pernah takut. Kita akan tetap keluar dari krisis yang sedang kita hadapi karena kita bersama dengan Tuhan. Dari kemenangan datang kemenangan. Sampai jumpa hari Selasa jam 10 pagi dalam ibadah PLT, pagi lawatan Tuhan, dan ibadah VIP, Victory in Prayer pada hari Kamis pada pukul 8 malam. Itu saja, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kasih sayang Tuhan. Kami bawa pergumulan jemaat Tuhan pagi hari ini untuk Ibu Minda yang juga sedang menghadapi pergumulan di mana papanya sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi Ibu Minda, bagi Pak Fardi, bahkan bagi anak-anak yang mungkin harus bergantian menjaga orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, lawatan Tuhan atas mereka, kesehatan, kekuatan, pemulihan terjadi atas Ibu Yuni, Bapak Roni Pandik, Bapak Yonatan Sobari, Bapak Yohanes Chong, bahkan nama-nama yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu. Tuhan memberikan kesehatan yang makin hari makin membaik. Bagi Bapak Yonatan Sobari yang punya rencana untuk menjual rumahnya, berikan pembelian terbaik, rumah pengganti untuk mereka, dan mereka akan cari, berikan rumah yang terbaik. Ibu Neni Rais juga akan menjual rumahnya. Tuhan berkati, cepat laku, dan bisa mencari rumah di daerah Komplek Poris TVRI. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam kegiatan mereka. Tuhan juga melindungi dan memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang berdagang online, Tuhan juga tolong. Hamba tidak bisa sebutkan satu persatu, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Bapak Akton terus boleh mengalami pemulihan. Untuk Berto dan Marta, terus Tuhan pulihkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Yayan di Kota Bandung boleh mengalami berkat Tuhan. Untuk Saudari Lucy diberkati. Pasangannya Junki yang berada di Korea Selatan juga Tuhan tolong. Untuk proyek pada tanggal 23 September ini berhasil dengan baik. Bapak dan Ibu Rohani diberkati, Bapak Christian, Bapak dan Ibu Gembala, para penatua, para diaken, anak-anak muda, anak-anak remaja, sekolah minggu, para aktivis diberkati. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasih Tuhan yang engkau berada di tempatmu masing-masing sekarang, terimalah impartasi berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin.